Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah Indonesia yang diragukan oleh negara luar. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di dalam satu dekade belakangan ini, isu tentang keberadaan dan kejayaan asal-usul bangsa Indonesia yang dulunya sering disebut sebagai Nusantara mulai terkuak bahwa Nusantara adalah pusat peradaban dunia yang dimulai dari Atlantis, Lemuria, dan Sundaland. Mulai banyak diwacanakan, apalagi disimpulkan pula bahwa bangsa Arya yang sering disebutkan sebagai bangsa terbaik dunia itu adalah berasal dari Nusantara. Sejarah tidak pernah bohong. Namun, kepentingan penulislah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Bahasa Jawa itu kaya akan kosakata. Bahkan, di Asia Tenggara terdapat kesamaan kosakata yang mirip bahasa lokal. Maka dari itu, bukan tidak mungkin bahasa Sanskerta itu adalah bahasa Nusantara itu sendiri. Selama ini, bangsa Indonesia diajari sejarah berdasarkan dari penelitian sejarah. Bisa penjajah dan diajarkan di sekolah dasar, menengah juga. Diajarkan kepada para mahasiswa sejarah dan yang telah menghasilkan para sejarawan besar. Indonesia yang sesungguhnya adalah sejarah dan arkeologi yang palsu karena sejarah dan arkeologinya buatan kolonial Belanda menjajah bangsa Indonesia. Jadi, hampir semua sejarah dan arkeologi yang beredar itu adalah sejarah yang bohong, yang ditunjukkan agar Indonesia tak punya jati diri. Isu ini mengatakan sejarah yang kita kenal sekarang ini adalah hasil perbuatan konspirasi Belanda atau negara barat lain untuk mengecilkan Indonesia. Pemikir Perancis yang anti-kolonial Frans Fanon menguraikan bagaimana kolonisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat yang dijajah, dan akibatnya rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual serta hilang kesejatian identitas. Perpustakaan Leiden adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia yang menyimpan 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia. Perpustakaan Nasional Indonesia sendiri hanya mengkoleksi 10.300 manuskrip kuno Belanda. Dicurigai telah berhasil membuat kita buta siapa sejatinya leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Ada banyak kejanggalan yang memaksa kita untuk harus menarik semua dokumen kuno milik leluhur kita. Dari Belanda harus mengkaji, merevisi catatan sejarah bangsa, merekonstruksi dan menulis kembali dengan benar dan tidak mengikuti saja semua catatan yang sudah tertulis berdasarkan camat penafsiran penjajah Belanda. Yang tertulis tidak sesuai fakta dan menulis terbalik, membuat seolah kita bangsa pengimpor budaya lain. Pembuktian ini adalah penelitian dan eksplorasi sejarah langsung terhadap keberadaan situs Borobudur di Jawa Tengah dan situs Muara Takus di Kampar, Riau. Bangunan ini bukanlah candi karena memang kedua situs ini bukanlah tempat ibadah agama Buddha atau ajaran Buddhisme maupun agama Hindu. Kesalahan terbesar dalam penulisan sejarah Indonesia adalah menghitung awal tahun Saka yang dimulai dari 78 Masehi, sehingga menjadi hilanglah sejarah kita sebelum tahun itu, yang malah dengan mudahnya disebut sebagai ajaran animisme dan dinamisme. Hal ini terbukti dengan adanya figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43 tergambar bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figuran terbaca Mahcahya yang berarti
berkuasa besar atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cahaya adalah kaum Jagasaka atau Aryans. Inilah leluhur kita di Nusantara Indonesia yang tersebar di ratusan prastasti berangka tahun Caka atau Saka. Kaum Saka inilah yang menaklukkan Raja Salviyahana di tahun 78 Masehi. Hal ini membuktikan bahwa kaum khas sudah ada jauh sebelum tahun 78 Masehi. Markakya, Kaya, Cita, Saka atau Arya adalah leluhur bangsa di Nusantara atau Indonesia yang telah maju lebih dahulu. Sumbangan terbesar kaum Saka atau Arena bagi peradaban adalah pengenalan konsep drama. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara yang tergambar di Borobudur, berawal Tiswarna Tiba yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahma disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanisme sebelum kitab Veda dituliskan. Mereka adalah kaum Saka para Arya yang membawa ajaran Dharma original keluar Nusantara dan mendasari lahirnya Buddhisme, Hinduanisme, dan Jainisme. Di India, ajaran asli bangsa Indonesia terdahulu Dharmits original berawal dipelajari di Sparnatipa atau Sumatera tepatnya, di area yang dahulu merupakan landmark tempat pembelajaran dan pendidikan yaitu situs Muara Takus. Inilah area atau tempat yang dikunjungi para peziarah atau pelajar Tiongkok dan Asia lainnya yang datang untuk belajar mencatat ajaran leluhur kita, kemudian dibawa dan diikat di negerinya masing-masing, bukan membawa ajaran Buddhisme lalu disebarkan ke Nusantara. Xiaomao menulis buku elektronik berjudul The Ancient Script Set dan dipajang di perpustakaan Maya. Ambedkar yang sekarang sudah dihapus raw mengkritis anggapan akademis bahwa bahasa Sanskerta adalah induk semua bahasa di Indonesia Selatan bahkan sampai Eropa Barat. Demikian juga aksara Devanagari yang diakui berasal dari negeri para dewa. Kau menjelaskan banyak kelemahan bahasa Sanskerta dan aksara Devanagari. Bahasa Sanskerta yang sejak zaman kuno dipergonda-gandakan oleh bangsa Aryan sebagai bahasa suci dan bahasa dewata serta induk bahasa-bahasa di Hindustan, bahasa Persia, Inggris, dan Jerman itu mengandung kerumitan tata bahasa dan memiliki terlalu banyak karakter atau alfabet. Tahu membuat daftar perbandingan jumlah karakter bahasa-bahasa primitif termasuk Sanskerta sebagai berikut ini. Memang jauh lebih banyak jumlah karakter Cina atau Sumeria. Namun di bahasa-bahasa itu, setiap karakter mewakili satu makna gramatikal, suatu kata atau morfem. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, satu aksara Devanagari hanya melambangkan bunyi, cara baca, perubahan bentuk kata, dan lain-lain. Aturan gramatikal yang sangat rumit ini agak mirip dengan huruf-huruf Timur Tengah, seperti Ibrani dan Arab. Tetapi Sanskerta jauh lebih rumit. Belum lagi tata bahasanya yang tidak konsisten jika dikelompokkan sebagai bahasa deretan Asia Selatan ke Barat. Bahasa Sanskerta tidak membedakan jenis kelamin, tidak mengenal tense, tidak ada konsep tunggal dan jamak, serta tidak ada partikel, tetapi banyak sinonim dan homonim yang mirip dengan kelompok bahasa Nusantara. Anehnya, kosakata bahasa Sanskerta banyak yang mirip bahasa-bahasa Asia Selatan, Asia Barat, hingga Eropa Barat. Kesimpulannya, bahasa Sanskerta dan aksara Devanagari adalah rakitan dari berbagai bahasa.
Dia dirakit dengan menyampur atau menyemoting kosakata dan cara tulis berbagai bahasa yang ada di deretan Hindustan, ditambah dengan bahasa-bahasa pendatang. Dengan logat bangsa Aryan ini juga dibuktikan bahwa penutur aktif bahasa Sanskerta pada tahun 1921 hanya tinggal sekitar 356 orang di seluruh India, Pakistan, dan Bangladesh. Dan pada tahun 1921 hanya ada 555 orang penutur Sanskerta dari 362 juta penduduk India. Bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Indonesia justru mengandung sekitar 50% kosakata Sanskerta. Jangan-jangan justru orang Aryan di India sana menyebut sebagai bahasanya dari bahasa Nusantara sebagai bagian bahasa rakitannya, karena secara praktis justru penutur Sanskerta itu jauh lebih banyak di Nusantara dibandingkan penuturan di India. Apalagi orang Aryan di India sendiri justru memakai bahasa Hindia bukan Sanskerta. Bukti paling telat adalah bahwa belum ditemukan satupun naskah kuno berbahasa Sanskerta dengan aksara Devanagari di India sebelum tahun 500 Masehi. Bahasa yang dianggap dan dipropagandakan sebagai bahasa dewata terbukti sebagai bahasa rakitan minoritas penguasa Hindustan. Sayangnya, propaganda Sanskerta sebagai induk bahasa-bahasa terlanjur mendarah daging bersama dengan banjir bandang imperialisme dan kolonialisme. Sebagai sumber antropologi teori Sanskerta induk, bahasa terlanjur bercokol di memori intelektual. Sejarah linguistik dan sosial bahkan meracuni beberapa ahli komputer. Hingga pernah ada pendapat bahasa Sanskerta paling afdol untuk program komputer karena mewakili banyak bahasa besar di dunia tanpa dipertimbangkan kerumitan penulisan yang digunakan dan ketidakkonsistenan tata bahasanya. Justru bahasa komputer yang melanglang jaringan artificial intelligence bernama JavaScript, yang konon karena fleksibelnya The Javanas, seorang ergonomis dari harian Ayun Ofres Profes Ashok Kumar, sangat heran dengan bahan Indonesia pertama. Dia heran ketika tahu bahwa Lengua itu bahasa dia, karena di bahasa India dan menggali Lengua adalah bahasa dia. Lebih heran ketika tahu bahwa dalam bahasa Jawa berbunyi boso. Dia bingung dari mana istilah bahasa boso, dan bahasa itu berasal dia sebagai orang Hindu justru tidak merujuk Sanskerta, malah menduga dari bahasa Arab atau Ordo. Saya sendiri juga heran, mengapa istilah bahasa itu kalau benar-benar dari Sanskerta, mestinya di Persia, Jerman, Inggris, Latin, Yunani juga mirip. Paling tidak ada konsonan bahasa, tetapi kok jadi lingua. Keheranan Profesor Kumar yang kedua adalah tentang jumlah bahasa di Indonesia yang ratusan, tetapi memiliki satu bahasa Indonesia yang dapat diterima hampir semua orang Indonesia ketika ada dua orang dari Aceh dan Bali. Sedangkan berbincang dia bingung dan bertanya, "What language do you speak?" Saya juga heran sendiri, karena antara bahasa Jawa, Sunda, dan Bali banyak mengandung kosakata kawi dan hampir 80% kosakata bahasa Melayu asli juga punya akar kata kawi. Kenyataan itu sangat berbeda dengan negerinya. India yang besar, negerinya punya keragaman ekologi dan ekosistem yang spektakuler. Mulai dari yang bersalju abadi Himalaya sampai yang bergurun Dins dan Punch High, dari yang deretan Atu Untu hingga Kepulauan Andaman. Maka Profesor Kumar berkhayal, seandainya India memiliki bahasa nasional yang bisa diterima oleh seluruh bangsa seperti bahasa Indonesia, betapa kuat negaranya. Tetapi dia justru heran kepada Indonesia yang tidak maju-maju.
What's wrong with the Indonesian, katanya. Dari Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia masih merupakan pengikat paling kuat. Persatuan dan Kesatuan Indonesia, bahasa konon merupakan salah satu ekspresi kebudayaan. Bangsa penuturnya artikel di majalah ilmiah Popular for Science yang membahas tentang asal-usul tanaman, talas-talasan yang ada di Oceania, Polinesia, hingga Hawaii lalu menyebar ke Jepang, China, dan Korea. Yang diduga dulu-dulunya dibawa oleh penjajah lautan kuno dari Nusantara sebagai bekal bahan makanan. NHK TV Jepang pada akhir tahun 2003 lalu juga pernah sewaktu membahas kebudayaan bangsa Hawaii. Di siaran itu ada tarian tradisional yang diucapkan oleh pembawa acara sebagai Konot Suntory atau tarian pohon kelapa, yang tulisan bahasa Hawaii-nya ada kata kelapa Nusantara. Telah punya bahasa yang satu berarti budayanya juga Ha. Jadi, bahasa manakah yang bahasa induk Sanskerta atau bahasa-bahasa Nusantara yang diwakili oleh bahasa Indonesia? Sayangnya, bahwa dalam sejarah penyebaran manusia bangsa Nusantara terlanjur dianggap sebagai pendatang dari Indochina. Meskipun kita tidak menemui sama sekali kosakata Indonesia atau Jawa yang mirip dengan kosakata Ahmed atau Burman. Namun, yang ada justru dulu raja-raja Kamboja memakai nama Akhirwarman, dan kebetulan pula salah seorang bangsawan dari daerah Pamalayu di Majapahit bernama Aditya Warman. Sementara nama raja Kamboja sekarang justru Rodom Sihanouk, yang sama sekali tidak mirip dengan satupun kata Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali. Ayo kita kembali ke topik India. Sesungguhnya, leluhur Kiyatala mewarnai 3/4 muka bumi yang diantaranya adalah India. Leluhur kita membawa falsafah Dharma kemudian mendasari tubuhnya 3 agama. Di sana, nama-nama seperti Sanjaya, Sariputta, Dharmapala, Swarna, Keisha, Modelyana, dan Swarna Dwiti Dharmakriti adalah putra terbaik Nusantara Indonesia maju terdahulu. Yang mewarnai India dan tokoh terakhir adalah Dapunta, yang mewarnai Nusantara tentang Sanjaya dalam kitab Bhagavata Purana. Disebutkan, Sanjaya putra Nanjaya akan dilahirkan di masa depan dan menjadi raja. Dia akan memiliki seorang putra bernama Satya. Mahabharata Van Prava bab 265 ayat 10. Disebutkan Sanjaya seorang pangeran di negara bernama Safra. Pangeran Sanjaya inilah yang membawa bendera dan berjalan di depan Jadrata, dan perjalanan ke Pancali tertulis oleh Ngarjuna dalam Mahaprajana Pramita. Sastra menurut berbagai sumber Sanjaya Guru, Sariputra dan Modelyana tidak lain adalah Sanjaya Frati putra Sanjaya. Bola kita di Bali adalah salah satu dari 6 guru yang nama Frekwi 3 para Sofich Selits, yang dalam perdebatan memukul-mukul seperti belut Sariputra dan Mogeyana. Segera melampaui guru mereka dan mau Gayana mempercayakan beberapa muridnya kepada mereka. Mengapa cinta pertama Sasimi sebutkan dalam tradisi lama Sanjaya disajikan dalam cahaya yang tidak menguntungkan sebagai bidat dalam tradisi yang lebih baru? Di buku ini Sanjaya muncul sebagai pelopor Buddha. Tradisi terkini Sanjaya Guru Sariputra dan Maut Kalyana tidak memiliki kesamaan dengan bidat dengan nama yang sama. Dia bukan milik Ilvanair, tetapi memiliki keluarga kaya. Kondisinya jauh dari pengakuan pandangan agnostik. Ia mempersiapkan jalan untuk agama Buddha dengan mengakotabahkan kehidupan religius Ahims, Brahmacharya, dan Nirvana. Dalam kitab sama menceritakan guru mereka bernama Cheng Choi. Saya melihat bahwa Raja Kinti Swarnet Viva baru saja meninggal jadi jelas, dan Choi atau Sanjaya adalah putra Nusantara dari Sri Putra adalah murid Dharmapala
Nama tokoh Dharmapala ini kemudian menjadi pimpinan di Universitas Nanla India cabang dari pusatnya, yaitu Universitas Dharmapala. Diswarnet Viva Universitas Dharmapala berlokasi di Swan-Dwipa, tepatnya di area matahari tanpa bayang situs Muara Takus. Sesuai catatan para pelajar Tiongkok seperti Huang Sun, Yongkwisang Wining, dan Iching para peziarah Tiongkok yang mengunjungi Nusantara maju terdahulu adalah untuk belajar, bukan sebagai misionaris. Mereka inilah yang mencatat dan menjadi bukti bahwa falsafah Dharma Nusantara mendasari tubuhnya 3 agama besar di India, yaitu Hinduanisme, Buddhisme, dan Jainisme. Pada masa Dapunta Hayang, falsafah Dharma kembali diagungkan di bumi Nusantara, membawa para resi menaiki kapal besar dari Dharmapala Suranadipa ke Jawa. Di sini sudah tersebar cabang tempat belajar drama, diantaranya terdapat di Vanasa, kepala atau Borobudur terekam pada relief kapal besar bernama Pancala, asal dari literasi kata Pancali. Juga literasi kata Mukhan berarti bangsa Cek yang agung, falsafah Dharma pada era kerajaan Nusantara. Diselamatkan Majapahit ke Bali, kerajaan Pajajaran melarang memungut pajak di sini. Di Bali menyimpan sempurna Dharma dan Bali bukan India. Dirimis Nusantara, The Inspili Philosophy of Monstis, atau Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Widi Wasesa, atau Action Colonies on Good Action, atau What's India berarti dia yang tidak bisa dibayangkan, yang tak terpikirkan, yang tak terbayangkan, dan Akshtia bukan Krishna. Versi India, gara-gara di era Orde Baru negara mewajibkan memilih alternatif pilihan. Salah satu dari 2 agama India yang menjadi agama resmi anutan dari sinilah banyak menganggap kalau negara kita mengimpor ajaran dari India. Dan terbukti seluruh ajaran asli Nusantara juga situs-situsnya tidak bersebar pada salah satu dari 2 agama India, tetapi falsafah yang terekam di seluruh ajaran asli Nusantara, yang juga tergambar di seluruh situs Nusantara. Allah yang mendasari, menggali sendiri dan meneliti secara mendalam tentang leluhur bangsa Indonesia yang merupakan pusatnya peradaban dunia. Semua bukti sejarah tersebut tersebar dan ada di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, Rahayu.